Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, lebih khususnya para shaimin was shaimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan izin Allah kita masih sampai detik ini berada di dalam suasana Ramadan, bulan yang penuh berkah, bahkan kita di ambang akhir dari bulan di mana Al-Quran Allah turunkan. Kalau orang Arab menyebut fursan atau kuda-kuda balap itu semakin dekat dengan finish, maka kuda itu akan semakin cepat larinya. Nah, bagi orang yang beriman, orang yang ingin mengusung ketakwaan, ketika kita sudah tahu garis finishnya adalah tanggal 29 atau nanti digenepkan sampai tanggal 30 Ramadan, dan kita berada di pekan terakhir, maka tentunya kita akan sing-singkan lengan baju kita, lebih tekun, lebih giat. Kalau memakai istilahnya Rasulullah riwayat Aisyah, wajadda wa shadda mi'zarahu. Beliau lebih bersungguh-sungguh, beliau lebih kencengkan tali sarungnya. Oleh karena itu, amal begitu luas, beraneka ragam, diantaranya yang penuh dengan kemuliaan yaitu menuntut ilmu. Meskipun dengan online, meskipun dengan media semacam ini, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Dengan izin Allah, semoga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan 2 pasal dari pembahasan masail jahiliyah yang ke-20. Ya. Kita ambil yang ke-20 terlebih dahulu. Al-Mas'alatul Ishrun, yang mana rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, begitu pula Asy-Syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, memberikan judul i'tiqaduhum anna af'alas saharah wal kuhan min karamatil awliya. Orang jahiliyah berkeyakinan bahwa sihir-sihir, perdukunan-perdukunan, bentuk kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari karamah wali-wali Allah. Ini pembahasan yang dibilang remeh nggak bisa, besar di kalangan orang yang beriman, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Namun awamun nas, banyak dari kalangan manusia meremehkan, seakan-akan nggak masalah. Ada orang kelihatan soleh, ada orang berjuluk kiai karomah, ketika bisa menghilang, bisa terbang di atas air, bisa tahu hal gaib dan semacamnya, maka tentunya jangan heran keanehan atau ketajuban semacam ini bukan hanya di masa kita dan di era saat ini. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, ketika Allah turunkan mukjizat kepada mereka, orang-orang yang nggak mau beriman kepada Allah, atau orang yang seakan-akan beriman tetapi tidak memahami hakikat keimanan, mereka meyakini itu bagian dari sihir, itu bagian dari
kahanah atau perdukunan. Ala kulli hal, kita akan masuk terlebih dahulu dengan kerangka berpikir i'tiqaduhum fi makhariqas saharah wa amsalihim annaha min karamatis salihin wa nisbatihi ilal anbiya kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam. Jadi di pasal yang ke-20 ini, orang-orang jahiliyah zaman dahulu berkeyakinan bahwa perkara yang luar biasa, ya, an-nubuwat, al-mu'jizat. Nabi Musa punya tongkat, tongkatnya bisa membelah lautan, tongkatnya bisa muncrat 12 sumber mata air, tangan beliau dimasukkan ke saku jubahnya, keluar benar-benar bersinar, semuanya atas izin Allah. Nah, kemudian nantinya ketika ada orang yang soleh di hadapan manusia kebanyakan melakukan hal-hal yang aneh, dibilang sama kayak Nabi dan Rasul. Ada orang yang, makanya kenapa ini penting? Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karomah itu ada. Kita ambil contohnya di dalam Quran surat Yunus ayat 62. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya, tidakkah engkau tahu bahwa di muka bumi ini ada wali-wali Allah? Ada wali-wali Allah. Artinya kalau ada wali-wali Allah, berarti juga nantinya ada wali-wali iblis, ada wali-wali syaitan. Lah, untuk wali-wali Allah, bonus bagi mereka, kemuliaan yang Allah turunkan untuk mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada kesedihan di hati mereka selagi beriman kepada Allah. Sedih manusiawi, kemudian tahu bahwa ini mungkin tanda Allah akan mengangkat derajat kita. Kita khawatir, kita takut dengan adanya wabah, dengan adanya pandemi ini. Tapi bagi orang beriman langsung klik, chemistry dengan Allah. Semoga dengan ini Allah berikan kebaikan bagi orang-orang muslim. Ya, ini kalau kita pengen menjadi wali-wali Allah. Menunggunya kita wabah diangkat. Kalau orang beriman nih ya, menunggu wabah ini diangkat, ini termasuk ibadah. Intidharul makhraj minallahi tabaraka wa ta'ala ibadatun. Menunggu solusi, menunggu jalan keluar, menunggu musibah itu diangkat, bagi orang beriman adalah ibadah. Kenapa? Karena terisi dengan ketaatan. Coba sekarang, kalau kita tidak Allah turunkan pandemi, bisa jadi nggak banyak kaum muslimin yang hafal kunut witir. Kenapa? Karena biasanya cuma makmuman saja. Yang Allahumma hdina fiman hadid hanya imamnya. Imamnya biasanya cuma para asatidzah, ya, para imam-imam masjid. Makmumnya nggak hafal. Sekarang yang makmum-makmum itu tinggal di rumah, ngimamin keluarga, anak istri. Mau nggak mau hafal, taat. Yang nggak terbiasa zikir pagi sore, akhirnya zikir pagi sore. Yang nafilah atau ibadah sunnahnya jarang, dengan adanya dirumahkan. Ya, ini bagi orang beriman loh ya. Kalau orang yang putus asa, orang yang itu nggak masuk. Pembahasan kita adalah dengan semakin taat, maka rasa khawatir semakin hilang, rasa takut semakin hilang. Itu karomah yang Allah turunkan. Untuk siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syaratnya 2. Orang beriman, orang yang bertakwa. Iman dari hati, dengan lisan, dengan perbuatan.
ujungnya nanti sebagaimana kita siap menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan modal imanan, dengan modal takwa, semua dari kita, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, bisa menjadi wali Allah. Dan ketika menjadi wali Allah, Allah berikan kemuliaan. Itulah karomah. Cuma ini mindset yang harus kita rubah. Karomah itu bukan mesti kesaktian. Karomah itu bukan mesti harus demo keajaiban. Enggak semacam itu. Sampai nantinya ada deskriptif kiai kampung harus sekti. Kalau belum sekti nggak cocok jadi kiai. Nah ini pola pikir yang salah. Kita harus luruskan. Karom, mulia, pemuliaan. Allah muliakan wali-walinya itu. Ya bagaimana Allah muliakan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang hamba-hamba yang Allah jadikan wali di dunia itu aja nggak ngerasa. Kalau Allah telah berikan karomah. Karomah mungkin usia yang panjang dengan amalan yang soleh terus menerus istiqomah. Karomah. Ya memang terkadang ada yang sifatnya ajaib. Ya, ada yang sifatnya ajaib. Kecelakaan bis, kecelakaan kereta, ringsek, Masya Allah. Ya, seakan-akan tidak akan ada yang selamat. Tapi ternyata ada satu hamba Allah yang selamat. Gores saja enggak. Lecet aja enggak. Yang lainnya pada meninggal dunia, MD di tempat. MD di TKP itu beritanya. Tapi ternyata ini hanya, ya Allah, luka. Ya, luka luar itu pun ya istilahnya sangat ringan. Kita tahu, oh ini orang yang Masya Allah dekat sekali dengan ketaatan. Qur'annya setiap hari tidak pernah lengah dan seterusnya. Nah ini salah satu bukti karomah Allah terhadap hambanya. Tapi satu, ini nggak bisa didemokan. Ya, tidak bisa dipamerkan. Suruh ngulangi lagi mas. Waduh. Nggak bisa. Itu salah satu tanda karomah. Bukan kemudian demo kesaktian. Ya, sholat harus ke Mekah dulu. Masya Allah. Sholat harus di atas daun pisang. Di atas sungai. Aduh. Itu baru kiai. Itu baru wali Allah. Jangan heran. Kalau kita merujuk kepada kitab Masail Jahiliyah, ternyata itu sudah ada semenjak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah berikan kemuliaan. Ditaklukkannya jin-jin yang bisa terbang, jin-jin yang bisa mengangkat barang-barang berat. Atas kehendak Allah diizinkan untuk Sulaiman alaihi salam. Kemudian orang-orang yang tahu ini, oh berarti kesihir, dukun, sama saja. Nabi Sulaiman bisa kok. Kita juga sama. Ini nggak apa-apa. Maka catatan berikutnya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, adalah bahwa apa istilahnya ya, sihir, dukun atau ilmu keduanya itu di mata awamun nas, manusia kebanyakan, selagi tidak negatif tidak apa-apa. Ini PR kita. Jadi kalau ditanyakan masyarakat bagaimana dengan santet, ya menyakiti orang bertahun-tahun, dibikin batuk nggak sembuh-sembuh, dibikin lumpuh nggak sembuh-sembuh, langsung dimatikan bisnisnya, macam-macam. Wah itu nggak boleh. Itu namanya ilmu hitam, menzalimi, macam-macam. Terus sekarang, bagaimana dengan pelet antara suami istri? Bagaimana dengan pengasihan supaya cepat dapat kerjaan? Bagaimana dengan raja-raja yang ditempel di pintu-pintu rumah biar nggak kemalingan? Positif kan ini? Oh ini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nabi Sulaiman saja ada interaksi. Ya, kemudian ada kerjasama dengan jin. Maka dengan hal-hal yang positif nggak apa-apa. Maka Allah jawab itu dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fasaduhum rahaqa.
Emang ada sebagian manusia yang teken kerjasama dengan bangsa jin. Maka dibikin tambah jeluntrung lagi, tambah sesat lagi, tambah nyimpang lagi. Kalau pembahasan kita sekarang, katakanlah yang sifatnya positif, dari orang yang positif. Kita tidak akan membahas dukun yang semuanya serba hitam, yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, menginjak-injak Al-Qur'an. Bukan itu. Ya, semuanya kita tahu. Apalagi hadisnya jelas, man ata kahinan. Siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai'in, bertanya sesuatu, la tuqbal salatuhu arba'ina yauman aw laila, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 malam atau 40 hari. Lah kalau sampai percaya, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu, siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal, dan dia percaya, mempercayai apa yang diucapkan, percaya dengan ramalannya, apa yang terjadi? Sungguh dia faqad kafara bima jaa an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur, keluar. Ya, kalau awalnya muslim berarti telah murtad dari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Implementasi hukumnya berat, konsekuensi akidahnya sangat fatal. Maka sudahlah, yang masih zodiak-zodiakan pun monggo leren, yang masih seneng ke dukun-dukun pun tobat. Nah sekarang bagaimana dengan dukun versi orang soleh masalahnya? Ya, dukun versi orang soleh ini masalahnya. Beratnya di sini. Ada paranormal, ada orang pinter, ada dukun, kemudian ada kalau sekarang orang yang ahli spiritual, kemudian kiai berkaromah. Ini aslinya labelnya satu. Labelnya satu, tetapi bajunya macam-macam. Susahnya di situ. Nah, kenapa? Karena di antara mereka ada yang punya kitab berbahasa Arab. Contohnya Syamsul Ma'arif kitabnya. Di sana ada bab riyadhah. Kalau bahasa Arabnya riyadhah itu kan maknanya olahraga. Tetapi yang dimaksud riyadhah ini riyadhah batin. Ya, olahraga batin. Bagaimana salah satunya? Suruh puasa. Masya Allah. Ikhlas kepada Allah. Untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ternyata puasanya suruh puasa mutih. Ya, kemudian puasanya suruh puasa ngesrep, ya, bukannya hanya nasi putih saja, atau bukannya nggak boleh yang hewan-hewan yang minyak-minyakan, ya, harus cuma godong-godongan tok, ya, padane wedhus dan seterusnya. Puasa, jangan nyalahkan puasanya. Nanti diminta untuk mengucapkan zikir Asmaul Husna 100, 1000, berapa ribu kali. Jangan disalahkan Asmaul Husnanya. Diminta untuk mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Diulang berapa ribu kali, berapa ratus ribu kali. Dalam tempo sekian-sekian. Jangan salahkan ayat-ayatnya. Salahkan bagaimana mereka menggunakan kebaikan-kebaikan ini. Qaulullah, bagaimana mereka gunakan. Hadis-hadis Rasul. Huruf-huruf hijaiyah. Kemudian amalan-amalan soleh, puasa misalnya. Kalau nggak pernah Rasul contohkan, berarti patut dipertanyakan. Ingat ya, perlu dicamkan ini. Puasa itu salah satunya untuk memotong aliran darah yang di sana setan berkeliaran. Ini salah satu fungsi puasa. Benteng diri. Kenapa? Karena setan memasuki manusia melalui majrod dam, lewat aliran darah. Dengan kita puasa, maka langkah mereka sempit. Itu kalau puasanya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang
puasanya nggak sesuai tuntunan, ya dibalikkan saja. Orang puasa ngidang, orang puasa mutih, orang puasa ngesrep, orang puasa pati geni. Rasulullah aja nggak kenal semuanya itu. Maka dampaknya adalah setannya malah cepet. Tanyakan kepada alumni tenaga dalam, alumni pencak silat. Ketika mereka pengen diisi, salah satunya dengan puasa. Coba sekarang, dengan puasa itu malah cepet setannya masuk, dikarenakan puasanya nggak sesuai tuntunan Rasul. Kalau puasanya sesuai tuntunan agama, insya Allah setan malah ngacir, bukan malah dekat. Nah, di sini mulai dari Nabi Sulaiman dibilang, kemudian Nabi Musa punya tongkat. Ya, dibilang sihir, akhirnya ada tongkat Nabi Musa dijual belikan. Ada akik Sulaiman dan sudah kita bahas. Kemudian ada keris Nabi Adam. Kalau masalah manjur nggak manjur itu urusan yang lain. Kita babnya adalah hal hadza shawab am khata'. Ini benar atau salah? Ya. Bukan masalah benar nyata atau tidak. Orang pengen ngerubah hujan, ini biasanya pawang hujan ini. Kiai-kiai berkaromah pawang hujan itu punya keris Nabi Adam. Itu kerisnya diarahkan hujannya suruh ke utara, ke selatan. Terjadi atas kehendak Allah. Dibilang orang ini berkaromah, ini wali Allah, tunggu dulu. Nggak semacam itu. Ya. Kemudian ada orang sakit, dicelupkan ada gelas. Kerisnya dicelupkan gini, diminumkan, sembuh, manjur. Semua atas kehendak Allah. Bener enggaknya lihat dari kacamata syariat. Maka kalau mereka ini nanti kalau jualannya juga ada islamisasinya. Contohnya tadi keris Nabi Adam, akik Sulaiman. Kemudian juga ada minyak syamsiyah, minyak tahlilan kubro, minyak yasinan akbar. Bayangkan, kemudian ada rompi rijalullah, anti bacok, ya, kelahi tempur menang terus, masya Allah. Pengen ganteng ada krim Yusufa, biar ganteng kayak Nabi Yusuf, masya Allah. Macem-macem. Nanti ada batu umroh, ada batu karomah, ada khodam, ya, semuanya ada jinnya itu. Tapi lihat nama-namanya nggak seperti nama-nama perdukunan ilmu hitam. Yang kuku macan, ya, kemudian istilahnya itu rambut jenglot, macam-macam, tidak seperti itu. Nama-namanya nama-nama diislamisasikan. Ya, ada hijabul kubro yang pengen nikah lagi nggak ketahuan, pakai hijabul kubro. Mohon maaf, ini yang jual bukan orang yang mengkufur ini enggak. Bisa jadi khotib Jumat, bisa jadi imam, bisa jadi penampilannya enggak jauh beda sama pembicara yang sekarang ini. Tapi tolong, ya, mungkin pasal yang ke-20 ini kita tutup dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ya, ucapan Imam Syafi'i. Fa'lam. Perhatikan. Idza ra'aitumur rajula yamsi fil ma' wa yatiru fil hawa. Engkau melihat ada orang yang mungkin ngomong Islam, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, sakti mandraguna. Ya, maka perhatikan amalannya. Amalan kesehariannya. Nggak pernah kelihatan ke masjid, ya, atau mungkin amalannya amalan yang jauh menyimpang, maka fa'lam, itu bukan wali Allah, ketahuilah, tetapi itu adalah wali syaitan. Wah, jangan Imam Syafi'i lah, yang mendekati yang satu leng aja. Oke, kita ambil dari tokoh sufi. Mohon maaf, ini hanya untuk perbandingan saja. Orang yang istilahnya tasawuf saja, yang karena model-model karomah itu dekat sekali dengan orang-orang sufi. Lihat, di antara ulama sufi Al-Bustami pernah didatang oleh seorang. Ja'a rajulun ila Abi Yazid, ya, Al-Bustami faqala. Kemudian diceritakan
ada kabar orang yang ke Mekah setiap sholat. Nah, makanya bukan cuma di era sekarang tok orang ngaku-ngaku Jumatannya di Mekah, dari Indonesia, dari Jawa Tengah ke Mekah, sholat 5 waktu nggak pernah kelihatan ke masjid. Oh, terbang di Mekah, di Masjidil Haram. Padahal waktu bedanya 4 jam. Dari sini terbang bisa 9-10 jam. Ini bukan zaman sekarang, ratusan tahun yang lalu sudah ada. Dan tokohnya sufi saja, ini bukan kemudian membenarkan sufi, tidak ya, hanya untuk perbandingan. Ini ulamanya mereka saja menjawabnya, lihat ya, ayu ujuba fi hadza, emang ajaibnya apa kalau ada orang yang terbang ke Mekah? Ajaibnya apa, anehnya di mana? Kemudian ngasih kritikan, tairun ya'kulul maitata yamurru fil hawa'i wal mu'minu asrafu minat tair. Kamu tahu burung itu makanannya bangkai, itu bisa terbang, dan orang beriman itu lebih mulia daripada burung. Orang beriman itu asraf, lebih mulia daripada burung. Ya, terus aneh gitu kalau bisa terbang. Ya, burung itu lebih hina. Mosok kemudian dengan kita bisa terbang lebih bagus daripada burung? Enggak. Alladzi yamsi 'alal ma'i laisa bi'ajabin. Lillahi khalaqun katsirun yamsuna 'alal ma'i laisa lahum 'indallahi qimah. Ya, makhluk Allah banyak. Ya. Yang bisa berenang di air, yang bisa ngambang di air banyak. Ya, ikan teri loh bisa berjalan di atas air. Ikan-ikan banyak yang bisa berenang otomatis. Tapi sekarang kalau ada manusia berjalan di atas air, apa anehnya? Hewan-hewan air itu di sisi Allah jauh lebih mulia mana? Manusia apa mereka? Banyak makhluk yang nggak ada harganya di sisi Allah. Artinya maksudnya nggak ada harganya itu jauh lebih hina daripada manusia. Manusia lebih mulia. Tapi kenapa di mata awamun nas, orang-orang yang bisa berjalan ini yang kayak seakan-akan lebih mulia dibanding orang yang lebih taat, ya, lebih dekat dengan tafsir ayat-ayat Allah. Itulah hiasan setan menggerogoti akidah umat. Ini ulamanya mereka loh ya. Apalagi yang ahlus sunnah wal jamaah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sudah habis semuanya itu. Ya. Kemudian penutupnya, asyaitanu yamurru fi lahdhatin minal masyriqi ilal maghribi wa huwa fi la'natillah. Kamu tahu setan itu? Setan itu bisa berjalan cepat keliling dunia, dari timur ke barat, barat ke timur, utara ke selatan, muter-muter dunia ini hanya dengan sekejap. Tetapi sekejapnya mereka keliling dunia dengan laknat Allah. Karena setan adalah makhluk yang mal'unah, yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Terus apa bedanya? Ada orang ngaku kiai bisa terbang, setan juga bisa terbang. Sama berarti sampai kayak setan. Ya. Ya, sama kayak setan, nggak ada bedanya. Nah, oleh karena itu sudahlah cukup. Jangan melihat bahwa karomah, kewalian itu dari sudut pandang kesaktian, jangan. Tapi kembalikan bahwa karomah ada, wali Allah ada dengan modal tadi iman, kemudian takwa. Iman dan takwa ya otomatis dibalut semuanya dengan amal soleh. Maka siapa yang beramal soleh, yang sudah punya kewajiban amal soleh, berarti yang sudah balik ke atas. Anak-anak belum ada kewajiban beramal soleh. Makanya kalau sampai ada yang bilang anak ini Masya Allah bisa tahu hal gaib, anak ini calon sakti, anak ini ya Allah, dibilangnya anak ini anak berkaromah, nggak nyambung, ya nggak nyambung. Soimin soimat yang dirahmati Allah. Ya, anak kecil itu memang belum ada catatan amalnya. Mereka melakukan apapun, kemungkaran yang belum ditulis dosa, amal kebaikan ya mungkin sebagian ditulis kebaikan untuk orang tua yang mengajarkan.
Jadi salah keyakinan, anak ini memang anak berkaromah. Kalau versi lainnya indigo syar'i, waduh macam-macam. Itulah mungkin yang terkait dengan pasal 20. Kemudian langsung ke 21, yaitu tentang orang jahiliyah itu beribadahnya bersiul-siul bertepuk tangan. Ya, bersiul-siul sama bertepuk tangan. Kenapa ini juga kami akan sampaikan sedikit sekali ya, karena waktu yang membatasi. Intinya adalah karena dekatnya kita dengan Idul Fitri, nantinya ada syariat takbir. Ya, syariat loh ini mulia berarti. Kegembiraan itu harus kita wujudkan. Fakabbiruhu dengan bertakbir, fad'uhu dengan berdoa. Ya, wastaghfiru dengan beristighfar. Takbir bagaimana? Di sana ada tasbih, di sana ada pengagungan Allah, di sana juga ada tahlil. Ya, ada la ilaha illallah ya. Semua kita tahu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semuanya memuji Allah, semuanya mengagungkan Allah. Ini ibadah yang mulia. Tetapi kalau disandingkan dengan orang-orang jahiliyah, apa? Kelotean. Takbir dengan kendang, ya. Takbir dengan apa? Organ. Takbir dengan gitar, ada takbir pakai drum. Iya apa terus? Ini syariat mana? Kecuali miliknya jahiliyah. Maka salah satu rasa syukur kita dengan adanya pandemi ini, insya Allah semoga kalau nggak bisa menghilangkan 100%, yakin merosot jauh. Tidak adanya takbir keliling, tidak adanya yang nabuh-nabuh kendang, nabuh-nabuh beduk takbiran. Ini salah satu hikmahnya. Bagi orang beriman ini nikmat sekali. Kita bisa takbir di rumah masing-masing. Ya, tanpa harus kelotean panci, wajan, piring, nggak perlu. Cukup tadi Allahu akbar, Allahu akbar. Mungkin bapaknya, suaminya di sini, kemudian ada anggota keluarga yang di kamar, yang ada di pojokan teras, macam-macam. Yang penting jangan di toilet saja. Takbir silakan. Kenapa? Karena kalau sampai ada taswiq, ada siulan, tepuk tangan, itu tanda kejahiliaan. Ibadahnya nggak jauh dari situ. Ini baru tepuk tangan sama siul ya, belum model tadi orkestra Melayu, dangdutan, sholawat didangdutin, takbir didangdutin, apalagi masjid masuk drum, masuk gitar, la haula wala quwata illa billah. Ini yang parah. Tapi ada yang lembut memang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu riwayat bersabda, akhafu alaikum sittan. Aku takut 6 perkara. Di antaranya kami sebutkan wa naswan yattakhidunal Qur'an mazamira. Ada sekelompok pemuda akhir zaman, karena termasuk tanda-tanda akhir zaman. Pemuda-pemuda yang menjadikan Quran seruling-seruling. Masya Allah. Al-Quran ini dibilang seruling oleh Rasul. Rasul yang menyampaikan. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, yuqaddimuna ahaduhum liyughanniyahum. Jadi kelompok itu atau orang-orang itu mengangkat imam ya untuk nyanyi di antara mereka. Imam sholat itu kira-kira untuk ngapain? Untuk membaca Al-Quran, mentadaburi, membawa pesan-pesan syariat. Tapi kata Rasul enggak, supaya nyanyi di antara mereka. Ini seakan-akan membawa pesan nyata pada era sekarang. Dan sering sekali kami sampaikan, tolong jangan terlalu lebay dengan merdunya suara dan lantunan. Tartil dalam membaca itu memang syariat. Ya. Tartil itu warottilil. Kemudian
diminta untuk menadakan dalam membaca supaya lebih enak, lebih nikmat merenungi ayat, itu merupakan ibadah. Tapi jangan lebay, jangan over, ya. Sehingga cari imam sekarang bukan syahdunya membaca, tapi hanya merdunya. Bukan ahli fikih Qur'annya, bukan ahli tafsir, yang penting ganteng, yang penting suaranya bagus. Waduh. Takutnya sama kayak orang jahiliyah. Dicari pokoknya yang siul-siulan, yang tepuk-tepukan. Sekarang ini yang hafal Al-Quran banyak. Kita support. Tapi kita kritisi. Yang hanya paham Quran, yang hanya hafal Quran tapi nggak paham kandungannya lebih banyak lagi. Itu yang mengkhawatirkan. Sehingga banyak yang hafidul Quran. Dan dia adalah seorang vokalis. Hafidul Quran. Dan dia seorang penerbang apa istilahnya? Marawisan. Iki terus piye gitu loh. Fala haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, tolong Al-Quran jangan disamakan dengan siulan dan tepuk tangan. Mau baca Al-Quran, mau hafal Al-Quran, di beberapa SDIT misalnya, tepuk tangan dulu, nyanyi dulu, dibikin meriah, seneng dulu, baru kemudian mulai membaca dan menghafal Al-Quran. Nggak nyambung. Dan lihat, ya, laisa bil hazl. Quran itu bukan untuk main-mainan. Ya, Quran itu Allah turunkan. Kalau qaulan tsaqila istilahnya. Ucapan Allah yang berat di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Lah kok bisa dengan siul-siulan, bisa dengan tepuk tangan, apalagi pakai langgem mau copak nantinya, ada langgem-langgem, waduh. Ya, kalau mau kita ambil contohnya terlalu banyak. Ya, cuma kita memohon kepada Allah supaya Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita dari berbagai macam model-model kejahiliahan modern. Ya, salah satunya ibadah-ibadah yang jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana, Allahumma rzuqna lailatal qadar, Allahumma ighfir lana dzunubana, Rabbana dzalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Dan semoga Allah senantiasa masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu Ramadan berikutnya, bertemu Lailatul Qadar berikutnya, dan juga masih istiqomah dengan semangat menuntut ilmu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.